Pilihan ada pada kita oleh Devi Alivia Zahra. Rina dan Rani bagai pinang dibelah dua. Mereka adalah saudara kembar yang berusia sebaya. Saat ini mereka sedang menduduki kelas 3 di jenjang sekolah menengah atas. Waktu di mana mereka harus mempersiapkan diri dalam menggapai jenjang selanjutnya, yaitu perkuliahan. Rina dan Rani memang satu sekolah, tetapi mereka berbeda jurusan. Rina mengambil jurusan IPA, sedangkan Rani mengambil jurusan IPS. Kukuruyuk! Terdengar suara ayam milik bapak, menandakan hari sudah pagi, ditemani dengan pancaran sang surya yang indah. Bangun nak, sudah pukul 6 pagi. Rina sudah di meja makan duluan. Kamu dari tadi ibu bangunin susah sekali. Ibu geleng-geleng kepala sambil menggoyangkan badan Rani. Iya ibu, sabar dulu, aku masih ngumpulin nyawa nih, balas Rani sambil menutup mulutnya yang menguap. Memang terlihat jelas perbedaan sikap Rina dan Rani. Rina adalah anak yang rajin dan sangat menghargai waktu, sedangkan Rani memang tergolong anak yang santai. Walaupun mereka berbeda sifat, tetapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Ayo anak-anakku, sudah pukul berapa ini? Bapak tunggu di mobil ya, cepat. Bapak menyuruh Rina dan Rani untuk segera bergegas ke mobil karena waktu terus berjalan. Ran, kamu lama banget, udah jam berapa ini? Nanti kita telat loh. Ucap Rina kepada Rani yang sedang sibuk berfoto untuk membuat cerita di Instagram pribadinya. Kasih aku 5 menit lagi, ini lagi bagus cahayanya, wajah aku jadi kelihatan glowing. Rani dengan santainya masih meminta waktu untuk berfoto. Bener ya 5 menit, kalau lewat aku dan bapak tinggal. Ucap Rina dengan nada serius. Mereka berangkat ke sekolah, untungnya jalan raya sedang tidak macet. Sebelum turun dari mobil, mereka tidak lupa untuk mencium tangan dan mengucapkan salam kepada bapak. Sesampainya di sekolah, mereka berpisah. Rina di lantai 1, sedangkan Rani di lantai 2. Ini dia panutanku datang. Kok tumben datangnya mepet jam masuk, Rin? Ucap Sheila, sahabat dekat Rina. Iya nih, tadi sempat nunggu Rani sibuk foto-foto, ucap Rina dengan geleng-geleng kepala. Hahaha, sudah kuduga. Ngomong-ngomong gimana kabar novel kamu? Sudah ada balasan dari penerbitnya? Tanya Sheila dengan rasa penasaran. Kalau soal itu belum ada kabar lagi sih Sel, kita tunggu aja ya. Ujar Rina dengan wajah yang penuh harap sambil tersenyum. Mengingat bahwa Rina adalah anak yang suka menulis cerita, membaca dan menulis adalah sahabat dekatnya. Ia mengisi waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Amin, impian kamu sebentar lagi akan terwujud, bersabar ya. Ujar Sheila sambil merangkul bahu Rina. Berbeda dengan Rina, Rani adalah anak yang lebih suka untuk membagikan momennya di Instagram pribadinya. Bisa dibilang, Rani adalah seorang selebgram. Rani bisa menghasilkan uang dengan mempromosikan barang-barang dan makanan di akun pribadinya, karena ia memiliki banyak pengikut. Aku pulang dulu ya Rin, hati-hati kamu di jalan. Sheila berjalan keluar gerbang sambil melambaikan tangan ke Rina. Kamu juga hati-hati Sel, ujar Rina sambil membalas lambaian tangan kepada Sheila. Rina dan Rani pulang dengan menggunakan busway. Bapak tidak bisa menjemput
mereka karena akan pulang sore. Sesampainya di rumah, mereka segera membereskan pakaiannya dan bergegas ke meja makan. "Wih, kelihatannya enak banget nih ayam opornya," ujar Rani dengan memasang wajah lapar. "Iya dong, siapa dulu yang masak? Ibu kita tercinta," ujar Rina dengan mengacungkan jempol kepada ibu. "Makasih anak-anakku yang cantik, silahkan dimakan. Ibu mau pengajian dulu ya di masjid." Rina dan Rani makan dengan lahap, mengingat betapa nikmatnya opor masakan ibu. Setelah itu, mereka berbincang mengenai ujian masuk perguruan tinggi negeri. "Gimana perkembangan belajar kamu untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri? Udah kamu isi berapa bab di buku latihan?" tanya Rina kepada Rani setelah selesai makan. "Sejujurnya ya Rin, aku belum sentuh buku itu sama sekali. Nantian aja aku juga masih sibuk nih banyak endorse," jawab Rani dengan rasa menyepelekan. "Kalau aku boleh kasih saran, kamu juga harus bisa membagi waktu dengan baik. Walaupun banyak endorse, kamu juga harus belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri," Rina mengingatkan Rani. "Iya, Rina, makasih ya sarannya. Lagi pula, aku juga ikut ujian masuk seleksi dengan nilai rapor dan nilaiku cukup tinggi. Jadi, siapa tahu aku keterima dan gak perlu belajar lagi," jawab Rani dengan rasa penuh percaya diri. "Ran, jangan terlalu menyepelekan ya. Kita boleh berharap, tetapi kita juga harus tetap berusaha dan berdoa," balas Rina dengan wajah tersenyum. Setelah perbincangan yang cukup serius, mereka kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah. Tak terasa, waktu terus berjalan hingga sampai pada pengumuman ujian seleksi dengan menggunakan nilai rapor. Ternyata Rina dan Rani belum keterima melalui jalur tersebut. Hal tersebut membuat Rina belajar lebih giat lagi. Tetapi berbeda dengan Rani, ia kerap sibuk dengan sosial medianya. Rina selalu mengingatkan Rani untuk membagi waktu dengan baik. Tetapi tetap saja Rani memilih untuk tidak belajar untuk ujian selanjutnya, sampai ibu turun tangan untuk mengingatkannya. "Nak, ibu ingin sekali kalian berdua bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu salah satu cita-cita ibu. Apakah kamu tidak ingin belajar untuk mempersiapkan ujian? Ini tinggal menghitung hari loh." Ibu menasihati Rani agar mau belajar. "Iya, Ibu. Tenang saja, aku masih sibuk nih melakukan endorse lagi numpuk," jawaban Rani sama saja seperti yang lalu-lalu. Tiba saatnya mereka mengikuti ujian. Rina dan Rani mendapat jadwal tes di hari yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Rina dapat mengerjakan tes dengan baik karena sudah mempersiapkannya dengan baik. Sedangkan Rani merasa kesulitan dalam mengerjakannya. Kring! Telepon rumah berdering. "Selamat siang, kami dari Jaya Pustaka. Apakah benar ini dengan saudara Rina?" "Iya, betul. Saya sendiri, Rina," jawab Rina. "Baik, saya ingin menginformasikan bahwa novel berjudul Rapuh akan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020. "Wah, alhamdulillah. Terima kasih atas informasinya, Pak," jawab Rina dengan rasa senang dan tidak menyangka bahwa tanggal penerbitan novelnya sama dengan tanggal pengumuman ujian masuk perguruan tinggi negeri. 1 bulan kemudian, hari yang sangat ditunggu-tunggu dan menegangkan. Minggu,
18 Januari 2020. Bapak bisa berkumpul di rumah dan menemani Rina dan Rani untuk membuka hasil pengumuman ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mereka berkumpul bersama di ruang keluarga untuk menunggu pengumuman. Hasil yang tak terduga, Rina lolos dengan mendapat tanda hijau pada tampilan web, sedangkan Rani tidak lolos dan mendapat tanda merah pada tampilan web. Betapa kecewanya Rani saat mengetahui bahwa ia tidak lolos. Ia mengurung diri di kamar. Di samping itu, Rina bergegas untuk acara peluncuran novel perdananya. Banyak teman-teman yang datang, baik teman rumah, teman SMP, hingga SMA. Selamat ya Rin, I'm so proud of you my bestie, ucap Sheila sambil memeluk Rina. Terima kasih Sel, ini juga berkat dukungan kamu, balas Rina dengan tersenyum. Seusai acara penerbitan novel perdana Rina, ia tetap merasa sedih karena Rani tidak dapat hadir di sebelahnya. Rani mengurung diri dan tidak mau bicara dengan orang rumah. Ran, aku tahu kamu kecewa, tapi aku selalu ada di sini untuk kamu. Rina memasuki kamar Rani dan mencoba berbicara kepadanya. Kamu pikir aku gak capek? Aku gak bisa dibanggakan seperti kamu, Rin. Aku gak lolos. Aku gak bisa bikin bangga ibu dan bapak. Sedangkan kamu pintar, rajin, dan selalu membanggakan. Jawab Rani dengan air mata yang terus bercucuran dari matanya. Kamu gak boleh berbicara seperti itu, Ran. Kita sama-sama berbakat dan membanggakan. Tetapi hanya saja cara kita berbeda. Aku selalu bangga padamu atas apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini. Ucap Rina juga tidak dapat menahan tangisnya. Ibu yang tadinya sedang sibuk di dapur untuk mempersiapkan makan malam langsung menghampiri Rina dan Rani. Nak, bagi ibu, apapun yang kalian pilih dan kerjakan adalah kerja keras kalian sendiri. Ibu bersyukur punya kalian berdua. Untuk Rani, kamu jangan merasa kecil hati, nak. Kamu masih bisa mengikuti ujian mandiri. Batasi terlebih dahulu bermain Instagramnya. Dan untuk Rina, kamu bantu saudaramu ya, nak. Ujar ibu kepada kedua anak cantiknya dengan pelukan hangat. Menjelang ujian mandiri, Rani terus belajar dan dibantu oleh Rina. Ia fokus sepenuhnya untuk bisa lolos ujian mandiri di Universitas Pajajaran. Tak lama kemudian, ujian mandiri dilaksanakan. Rani merasa percaya diri dalam mengerjakannya karena banyak materi yang sudah ia pelajari. 1 bulan kemudian, kabar baik datang menghampiri Rani dan keluarga. Bapak, Ibu, Rina, aku lolos masuk Universitas Pajajaran, ucap Rani dengan rasa terharu dan menangis. Bapak, Ibu, dan Rina langsung memeluk Rani. Mereka sangat bangga. Dari kejadian tersebut, Rina dan Rani banyak mendapat pelajaran. Jika ingin mencapai sesuatu, maka kita harus berusaha, berdoa, dan tidak lupa meminta restu kedua orang tua. Setelah itu, Rani tetap bermain Instagram. Namun, ia lebih banyak membagikan hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah kisah perjuangannya dalam masuk ke Universitas Pajajaran.